Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber nih ya kan. Narasumber yang satu ini yang di konten sebelumnya itu yang gua ceritain waktu itu ya kan. Nah, salah satunya ini nih ada nih orangnya nih di samping kita nih yang waktu itu gua main ke tempat tinggalnya di sebuah apartemen, dan pada saat itu kita mau berenang. Nah, salah satu orangnya ini ada di sini nih. Ini ceweknya Bang Apri nih ya kan. Boleh Kak Hai. diperkenalkan namanya Kak? Halo, namaku Sinta. Umur aku 29 tahun. Aku asli Jakarta, tapi orang tua Medan. Oh, oke. Kita manggilnya berarti Kak Sinta nih ya. Nggak usah, Sinta aja, Oke. biasa aja. Oke, buat ini nih Kak. Waktu itu kan kita waktu itu main ya, waktu itu ya. Waktu itu kita main ke situ, waktu itu kita berenang. Nah, kejadian yang waktu itu kita alamin kan kita di situ benar-benar bertiga nih ya. Oh iya, benar. Benar-benar bertiga. Salah satunya ini gua sama Kak Sinta ya kan. Nah, untuk Bang Aprinya nih sekarang lagi kurang sehat ya. Iya, doain aja ya. Iya, amin. Semoga cepat sembuh. Amin. Kita bantulah doanya biar Bang Apri kembali pulih, kita semangatin Amin nih ya Allah, amin. Bang Apri ya. Amin. Semangat Bang Apri. Bentar lagi mau lebaran nih. Pasti. Oke. Nah, takutnya nih para penonton gak percaya Kak yang saya ceritain di konten sebelumnya itu. Kenapa tuh? Yang waktu itu kita masih inget gak tuh Kak tuh? Yang waktu itu kita di kolam renang. Yang waktu di kolam renang itu. Di apartemen gue sebelumnya. Iya, tahu gue. Nah, itu kan di situ juga kan Kak Sinta rada sedikit gimana ya, kalau menurut gue pribadi rada sedikit ini kan, rada sedikit apa sih namanya? Janggal. Aneh, ngeliatnya aneh di situ. Maksudnya beda lah, nggak kayak kan rada maksudnya dari raut mimik mukanya itu kelihatan beda itu Kak. Apa gimana? Agak sedikit gelisah. Oh, kita gelisah. yang sebelumnya itu. Ya, itu boleh diceritakan Kak itu. Ya, gue sih emang gue bisa ngelihat ya makhluk halus gitu. Jadi gue kalau misalkan ada yang sedikit sensitif, itu gue berasa di diri gue gitu. Gue ngelihat pun gue udah bisa gitu. Itu dari gue kecil, bawaan dari gue kecil. Oh, berarti ngelihat langsung jelas gitu Kak? Jelas. Maksudnya wajahnya juga nggak abstrak kali? Nggak abstrak. Kalau untuk wajah itu nggak menampakkan, jadi dia hanya ngadep belakang. Kan kalau dia nggak berani natap mata kita, muka kita dia nggak berani gitu. Jadi dia ada wujudnya, tapi dia nggak menunjukkan wajahnya dia seperti kita gini, nggak. Oke. Nah, kan itu Kak Sinta dari kecil itu ya, emang apa ada keturunan dari orang tua, apa emang ada gimana gitu bisa sampai ngeliat begitu Kak? Kalau menurut orang-orang pinter ya, kan banyak tuh, gue sering main-main lah gitu kan ke tempat-tempat kayak ke Bogor gitu kan. Ini mah dia ngejagain, ibaratnya kayak nenek leluhur kita lah gitu. Gitu. Berarti emang dari keturunan ya? Dan keturunan sih enggak ya, dibilang keturunan sih enggak, tapi emang gue ditakdirkan ya, alhamdulillah gue bisa melihat kasat mata gitu. Yang sensitif gue bisa ngerasain, makanya gue setiap pindah rumah atau pindah unit, gue lihat dulu gitu kan. Oh, ngeliat situasinya ya, kondisinya. Dingin apa enggak, penghuninya enak nggak nih diajak komunikasinya. Jadi ibarat auranya positif. Ya kayak kita aja gitu, ngelapor ke RT RW gitulah ibaratnya gitu sih. Nah, itu yang di itu Kak, dia kan kemarin nih gue udah bercerita tuh sedikit tuh Kak tuh ya kan. Nah, sekarang Kak Cinta cerita lagi boleh lah, itulah karena kan cerita orang biarpun di kejadiannya itu sama, pasti ada sedikit perbedaan. Ya kan? Itu juga gue nyeritain itu juga kayaknya agak merinding gitu gue di posisi di situ, karena gue emang ngelihat sosoknya elu juga gitu. Gue ngeliatnya sosok elu dan lu tuh manggil gue kayak sini gitu loh, makanya gue sambil berenang
gue mau nyamperin lu. Iya, itu kan langsung dipanggil sama si Apri, langsung dipanggil kan? Dipanggil langsung. Nah, emang dari pas awal kita mau turun itu gue udah ngerasa nggak enak hati gue, karena emang lu dateng ya kan. Si Apri bilang udahlah, si Tio mau berenang gitu kan, malam-malam juga ya kan. Oh ya udahlah, ayo, gue bilang. Kan koridor itu kan emang sepi, yo. Setiap kita ngomong pasti kan berdengung. Iya. Dari ujung ke ujung ya kan. Iya, betul. Nah terus, itu yang dilihat Kak Sinta kan pertama itu emang ada yang mau nyamperin gua tuh ya, mau nyamperin yang mirip gua tuh waktu itu tuh. Nah kan gue merinding gitu. Nah kan setelah itu udah kan akhirnya tuh dipanggil kan sama si Apri kan, gak jadi nyamperin kan. Orang si Tio di sini gitu jadi samping gua, sini. Akhirnya nyamperin ke yang tiang nanjak gitu ya. Yang tiang untuk naikkan itu. Iya, naikkan kolam renang itu. Iya. Pas di situ itu yang gua lihat itu Kak Sinta itu ngelihat ke seberang sono itu ngelamun aneh, mimik mukanya itu aneh. Itu gue nggak tahu. Hah? Itu gue nggak tahu, gue nggak sadar. Oh udah mulai nggak sadar di situ. Gue di situ, gue ngehnya itu gue ngeliat lo, terus udah langsung blank gue. Pas dipanggilnya sama si Apri itu, woi, gue langsung sadar gue. Berarti yang Kak Sinta ngelihat ke sono itu nggak tahu gue. Nggak tahu. Kan itu di situ gue nggak tahu. Emang si Apri di mana, Tio di mana, gue nggak tahu di situ posisinya. Emang gimana sih namanya blank? Oh iya. Kalau gue nyamperin lu, gue nggak tahu deh gimana akhirnya. Mungkin dari penghuninya emang nggak suka kita berenang malam-malam. Udah gitu juga kita kan selengean, nggak permisi apa, teriak-teriakan. Mana lu masuk ke ruangan yang maksudnya pada malam itu seharusnya itu ruangan nggak boleh dimasukin sama orang, mungkin kebuka. Lu masuk di situ, lu nggak permisi, itu dia yang bikin si penghuni itu marah. Tapi itu Kak, pas yang pintu dibanting itu tuh, ya kan pintu dibanting itu, Kak Sinta ngeliat nggak tuh sosoknya itu yang di pintu itu? Gue nggak ngeliat, karena kan posisinya gue bukan di situ. Posisinya kan lu sendiri masuk ke ruangan itu. Gue kan di depan, di ruang meja bunderan kolam renang itu, tiba-tiba bunyi, bu, gue langsung bangun, gue nggak tahu lagi di situ. Ya tapi pas dibantingnya memang kita bertiga ada di lokasi kan? Ada, di tapi lokasi kan lu yang masuk. Ya. Lu kan udah diwanti-wanti sama si Apri, ngapain yuk, lu masih penasaran kan? Gue mau lihat, sedangkan itu kan pintunya belakangnya nggak ada etalase ataupun ventilasi. Kosong memang. Kosong kotak kan gitu doang gitu. Toh kalau angin masuk dari luar nggak mungkin dong pintu ketutup ke dalam. Enggak maksud gue mah kirain nih Kak Sinta pas di situ kan, pas dibanting gitu kali ngeliat apa gitu. Enggak, di situ gue nggak ngeliat, tapi emang di situ emang ada. Di situ emang ada perempuan. Tapi yang dilihat mirip lelaki itu yang Kak Sinta melihat kita itu lelaki itu, wujudnya sama gitu. Sama kayak lu sosoknya persis banget kayak lu. Baju-bajunya, celana-celananya kayak lu. Makanya gue aneh, si Tio ngapain? Gue bilang, yuk. Gue bilang, kok dia nggak nengok-nengok, kata gue. Disadarin gue tuh sama si Apri kan tuh, merinding gue. Pas mau jalan. Merinding gue. Merinding gue di situ. Kalau kita emang lagi berenang itu, lagi asik. Untung kaki gue nggak ditarik lu. Kalau ditarik lah, amsyong gue. Tapi kalau boleh tahu nih kan ya kan kita mah jarang ya main ke situ ya, maksudnya ya kalau misalnya kita lagi ada waktu silaturahmi ke situ kan. Nah Kak Sinta sendiri ini ada cerita apa pas tinggalin di apartemen itu? Kan pasti kan sehari-hari kan Kak Sinta kan di situ terus tuh ya kan, namanya tinggal di situ kan. Itu ada kejadian-kejadian yang aneh di apartemen yang waktu itu kita berenang, ada kejadian yang kali itu ada dialami? Banyak. Boleh diceritakan Kak itu? Kan waktu gue pindah itu emang gue ngerasa itu apartemen kayaknya agak-agak keeng ya bahasa Sundanya ya. Keeng itu berarti agak-agak gelap, agak-agak serem lah gitu kan. Terus emang apartemen itu depannya itu sampingnya lah kuburan keramat. Ya, ada makamnya. Dan itu kan posisinya baru dibangun ya, dan depannya itu masih ada pembangunan. Jadi view gua kolam renang depannya pembangunan gitu.
gue nyoba di sana, gue berapa bulan ya di sana ya? Sekitar ada kali 4 bulanan gue di sana. Iya. 4 bulanan, setiap malam ada aja kejadian. Itu kejadian apa itu Kak tuh? Malam kan biasa tuh, kalau dulu kan ruangan gue kan tempat tidur, Ya. balkon, langsung Lapas, dapur, ya. jadi Satu model ruangan. studio, Hmm. model studio. Terus otomatis kan kalau kita bangun, kalau ngeliat ke kiri balkon, ke kanan pintu kan, Ya. dapur, Kiri jendela, ke kanan. dapur ya kan, kelihatan dong ada yang lewat kaki ngelangkah kalau kita begini aja. Oh, di bawah pintu itu. Iya, kan itu kan ada kayak apa? Space buat angin kan? Iya, kelihatan keluar. Iya, kelihatan keluar. Itu kan kayak kalau bayangan kelihatan. Set kaki kita aja ngelewat kelihatan nih kalau dari pintu bawah ya kan? Iya, karena kan kita kan mungkin di sini gelap, di luar kan lampunya terang. Iya. Jadi bayangannya kelihatan. Nah, terus kata gue masih pikir positif aja ya kan? Gue kira itu security atau keliling atau apa gitu kan. Tapi itu cepet banget. Kayak angin gimana sih? Zet. Oh, jauhnya gitu. Tapi nggak napak. Tapi nggak ada suara bunyi. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itu sering banget gue ngalamin. Waduh. Itu sering banget gue ngalamin, sumpah. Baru pertama itu gue tinggal di unit yang bener-bener serem buat gue ya, buat gue pribadi. Tapi nggak tahu deh buat yang lain ya kan. Terus juga di balkon gue. Kalau di balkon sekarang kan mungkin kan agak-agak rame ya kan. Kalau ini kan balkonnya kemarin itu dia kolam renang, ada balkon lagi, kita bisa turun ke bawah. Iya, tahu. Depannya jadi ada kayak balkon lagi. Iya, buat ngebuka. Iya. Terus ada yang ngetok dari jendela gini. Itu pas kita juga diketok di situ, makanya tidur langsung pindah ke sebelah kanan. Itu gue mikirnya udah sering gue kira mah angin, nggak mungkin dong kalau angin bunyi begitu. Benar. Ya kan? Gue merinding sumpah dah. Apalagi kalau gue sendiri, malam-malam tengah malam ada aja kayak gitu. Terus pintu gimana sih, kayak diketok kencang gitu, duduk. Iya, digebrak gitu ya. Kata gue nggak ada orang, kan itu ada kayak ngeliat gitu kan. Iya, buat dari dalam. Gue nggak berani ngeliat itu, takutnya tiba-tiba nongol ya, anjir. Tapi nongol mah nggak pernah gitu dia, kasihnya ngeliat mah nggak pernah. Kalau nongol mah enggak, dia stay-nya itu di kolam renang di bawah. Jadi kita setiap ngeliat ke balkon, lu lihat jam 2 malam dia pasti berdiri di pohon deket kolam renang yang gue ngeliat lu. Kan ada pohon gede tuh, yang paling ujung. Di situ dia diemnya. Markasnya itu di situ. Di situ emang dari, bukan gue aja ya, dari yang engineeringnya, security-nya suka keliling. Gue nanya, gue setiap gue ke bawah ya kan, gue nanya, Pak, maaf Pak, ini ada penunggunya ya di kolam renang. Oh, ibu ngeliat. Iya Pak. Kasih itu jadi tahu tuh ke pekerja situ nih. Gue nanya, ya iyalah gue tinggal di situ ya kan. Katanya, emang ibu ngeliat katanya. Ngeliat Pak, apa Bu sosoknya gitu kan. Perempuan sih Pak. Oh, iya bener Bu, perempuan. Tuh merinding gue. Terus udah pas begitu tuh. Terus udah gitu, emang Bapak juga ngeliat? Iya Bu, itu mah kayak kuntilanak. Maaf ya, bukannya kita ngomongin. Izin nih, mohon izin banget nih gue. Ya gue bilang, emang di situ agak usil hantunya. Kalau misalkan tengah malam, makanya kan itu kolam renang kan free kan, jam berapa aja dibuka kan. Iya. Nggak ada yang berenang, kita doang berenang berani jam 2 malam. Ngojay. Ngomongan kita. Ya udah. Nah, terus ada pengalaman apa lagi tuh di situ tuh Kak tuh? Di situ mah ya koridornya juga koridornya sama persis kayak gue gini, tapi koridornya persisnya di samping unit gue. Jadi itu koridornya itu kan emang buat pembuangan sampah. Oh, jadi tapi itu nggak, tapi nggak ada sampahnya di situ, emang sengaja dikosongin gitu. Jadi gue buang sampah di ujung sana, bukan yang di samping unit gue. Iya. Terus ada beberapa kali engineering itu masangin lampu di koridor itu. Terus mati, 2 hari dipasang mati. Oh, itu bukan sekali 2 kali dipasanginnya? Enggak, gue sering komplain karena kan gue ngerasa kok gelap banget sih nih.
tempat gue ya kan. Maksud gue, Pak, tolong Pak dipasangin lampu dong biar terang ya kan. Ya, Gue biar gak iseng ya. iya, biar nggak gue keluar juga gue nggak ngerasa takut ya kan. Oh udah Bu, udah sering katanya. Kalau di situ katanya itu nenek-nenek. Katanya nggak senang nyalain, ada kayak lampu lah ibaratnya. Itu kalian suka lewat-lewat itu. Nggak ngerti gue. Ya emang sih setiap tempat pasti ada ya. Tapi kan kita nggak tahu dia iseng atau enggak, dia nggak senang sama kita atau enggak ya kan. Kadang kan dia tahu kita misalkan kita memiliki apa kayak barang ataupun kita memiliki ilmu atau guru, dia nggak senang kan, bisa jadi dia iseng ke kita. Gitu. Nyari ngasih inilah buat kita mah perhatian lah, eksistensi lah. Nah iya, jadi dia maunya dia dianggap ada di situ gitu sih kalau menurut gue. Tapi sih gue menyikapi itu gue dengan biasa, karena dari awal gue kecil pun rumah gue dulu serem. Oh itu berarti sebelum di sini juga ada kejadian yang dialamin Kak Sinta itu ada juga itu sebelum di apartemen ini? Ada. Oh itu di mana itu Kak? Boleh itu diceritakan itu Kak? Diceritainnya panjang banget loh. Gak apa-apa di sini. Siap mendengarkan ya. Siap namanya kita berbagi pengalaman ya kan. Tapi ini gue bener loh ceritanya, emang ada saksi hidupnya gitu. Gue nggak ngada-ngada gitu, emang ada keluarga gue juga sendiri pun tahu kalau gue itu orangnya beda dari yang lain, dari keluarga-keluarga gue yang lain gitu. Jadi dulu waktu kecil itu gue tinggal di Jakarta, oke. Nah itu rumah gue sendiri. Jadi gue umur 6 tahun. Jadi gue ibaratnya anak kesayangan lah ya. Anak satu-satunya lo, gila. Oh satu-satunya, iya. Otomatis kan apa aja dikasih gitu kan. Betul. Dulu sama almarhum nyokap gue sama almarhum bokap gue ya kan. Dulu gue ulang tahun ceritanya yuk. Rumah gue kan tingkat 2. Iya. Gue minta ditingkatin 3. Jadi buat gue kamar lah ibaratnya di ruangan atas tuh. Terus? Nah terus udah tuh dikerjain tuh sama pembangunan lah. Dibikin lantai 3. Sampai sekarang masih ada, kalau lu kagak percaya lu boleh lihat tuh di Jakarta Pusat rumah gue masih berdiri kokoh situ, dan bentuk-bentuknya pun masih kayak gitu. Sampai sekarang. Apri tahu. Nah akhirnya udah pas tingkat 3 gitu, kejadian apa tuh yang dialami? Jadi terus emang rumah itu serem yuk. Jadi dia perempuan juga sosoknya. Kalau keluarga gue nyebutnya di rumah gue itu hantu Maria lah. Dipanggilnya si Maria gitu, karena perempuan cantik. Kayak orang Cina gimana sih? Nah terus gue nggak ngerti pas dibangun lantai 3 itu pembangunan tuh stop yuk, nggak jalan sama sekali, cuma tinggal di skat doang. Jadi jatuhnya kayak mau dibikin kayak kos-kosan atau apalah gitu. Tangganya pun udah jadi, tapi tangganya masih semen, belum ngebentuk tangga juga gitu. Di atasnya juga masih semen semua. Jadi nge-stop pembangunan lah ibaratnya. Oh, nggak dituntasin? Nggak sampai jadi kamar. Jadi kan serem. Setiap mau naik gitu kan serem banget gitu. Udah gitu depannya itu tempat jemuran gue terbuka, outdoor. Jadi kiri jemuran, atasnya langsung pembangunan gitu kan. Udah gelap. Terus? Nah, terus pokoknya di sana tuh benar-benar ibaratnya kayak sarang lah. Sarangnya gitu. Itu apa tuh yang dialamin tuh Pak tuh pas penghuni di situ? Keluarga gue, kakak gue itu ada kesurupan di rumah gue. Di situ? Iya. Terus? Jadi kakak gue, bukan kakak gue sih, kakak sepupu gue lah jatuhnya, saudara gue. Iya, dia kan agak jarang ya. Dia sering kesurupan. Pokoknya setiap kita mau lebaran ya kan, kita ngumpul-ngumpul tuh. Nggak lebaran juga sih kadang, karena kan orang tua gue, almarhum gue paling dituakan. Jadi pada datanglah ke rumah gue dulu. Datang kamar mandi ada 1, 2, pokoknya kamar mandi ada 2 di atas bawah. Nah di bawah itu paling pojok deket dapur itu tuh sering banget yuk nongolin kepala. Itu kepalanya wujudnya cewek? Kepala nggak tahu, pokoknya kepala aja.
setengah gitu, gimana sih? Duh. Ya Allah. Rambutnya gondrong. Enggak, abstrak, Enggak jelas sih. nggak jelas. Pokoknya bentuknya bulat aja gitu. Heeh. Tapi mata hidungnya ada gitu. Nggak kelihatan. Jadi Gelap. ngebelakangin, kayak dibilang botak enggak, dibilang panjang enggak gitu. Terus ada apa lagi tuh? Banyak sih di rumah gue dulu itu, makanya dijual kan sekarang semenjak nyokap bokap gue meninggal ya kan. Sampai abang gue mau bunuh diri loh Di situ. Iya. Itu di kenapa? lantai 3 itu. Kenapa enggak? Dibisikin sama hantu. Hai. Hantu situ, demi Allah gue nggak bohong. Terus akhirnya gimana? Ceritanya gimana itu ceritanya itu? Awal dari pertamanya itu. Jadi dia bengong. Iya. Jadi Ngelamun. ngelamun Terus sampai rame depan rumah gue. Turun. Pas istighfar, hampir mau terjun yo. oh jadi dia Di lantai 3 di rumah gue yang di pas mau bangunan itu. oh bunuh dirinya bukan gantung diri mau lompat. Iya. Mau lompat. Iya. Terus akhirnya Itu gue inget banget sampai nggak sadar diri. Akhirnya disadarin ya kan sama orang pinter lah atau ustadz di situ kan. Gue kan masih kecil banget itu, gue Iya. masih nggak ngerti ya kan. Tapi gue tahu gitu. inget lah sampai sekarang. Ingat gue, orang gila rame banget kejadiannya. Akhirnya sempat dipanggilin orang pinter, dibawain botol, dimasukin, katanya ini ada jinnya, ada 6 jin katanya. Ini jangan sampai lepas katanya. Emang rumah gue tuh dulu nggak keurus John dulu. Nah jadi ya sarangnya di situ semua gitu. Tapi akhirnya nggak jadi tuh karena ada orang pintar itu nggak jadi. Nggak kan, jadi, dirinya. kan ditarik abang gue, ditarik ke belakang, disadarin tuh. Gue nggak tahu di situ kan, emang di situ kan gue nggak boleh naik ke atas kan, yang boleh naik ke atas cuma si ustadz itu. Oh yang tertentu gitu kali. Terus ada lagi nggak kak? Ada sih. Gue sering banget yang dulu gue tinggal di Tangerang Karawaci. Abis dari situ gue pindah tuh. Oh beda tempat ini, beda lokasi. Gue pindah kan. Iya. Jadi gue kesini-sini kayak nganggep kuntilanak itu temen gue. Jadi gue setiap ketemu gitu ngeliat dia, ngapain lo? Oh malah berkomunikasi. Iya. Gitu. Padahal saudara gue, ih serem banget sih si Sinta. Lu ngomong sama siapa sih katanya? Enggak tuh biasa, gue bilang gitu. Tapi emang gue merinding gitu ngeliatnya juga. Gimana sih namanya hantu ya kan? Iya. Ngapain lo? Gue bilang gitu. Dia diem aja. Itu dia ngapain sih? Dia nongol gitu di depan Kak Sinta nongol. Ya nongol, di samping kadang. Iya. Yah dia lagi, gue bilang gitu. Dia lagi. Ngapain sih? Kamu lagi ngapain di sini? Oh jadi nanya gitu. Gue Oh tapi dia jawab. nggak jawab, diem aja. Dia diem aja. Kamu lagi ngapain di sini? Jadi gue ngerasa ya udahlah ya masing-masing aja, gue bilang gitu. Diem aja tapi dia Diem aja, kesini sampai sekarang pun gue melihat tempat gitu, ibaratnya ada dia gitu, gue ngajak ngobrol. Kamu seneng nggak saya tempatin di sini? Kamu seneng nggak keberadaan saya di sini? Selalu gue ngomong kayak gitu. Sama cowok gue juga sama. Gitu. Lu ngomong sama siapa sih, Muy? Namanya. Enggak, gue nanya aja, gue bilang seneng nggak kalau gue lagi berdua. Tau lah cowok gue saksi hidupnya, kalau lu nggak percaya lu boleh tanya langsung. Kapan-kapan kita fokus juga dia. Siap, dia kan lagi sakit ya. Tuh. Jadi Nah, dia kan yang mau kita tanya nih kan Kak Sinta kan sering banget tuh ngeliat kayak gitu tuh. Itu wujud-wujudnya berbeda-beda apa emang sama aja kayak gitu-gitu juga? Pasti kan kalau kita nih manusia kan beda kan, ada misalkan alisnya yang tebal, yang tipis, hidungnya yang pesek, yang mancung. Kalau makhluk kayak gitu yang Kak Sinta lihat itu seperti apa itu? Beda-beda apa sama aja gitu? beda-beda lah, Beda-beda juga dia juga. beda-beda. Terus juga dia ada yang baik, ada yang enggak, ada yang ibaratnya ngerasa paling lama lah, paling senior lah gitu kan, dia nggak mau diganggu atau apa gitu. Oh itu kelihatannya dari mana tuh Kak? Kelihatan yang baik sama yang enggaknya itu Kak Sinta bisa nilainya dari mana itu? Dari cara dia mewujudkan diri dia. Itu dari bentuknya gitu. Mewujudkan, bukan dari bentuknya, mewujudkan dirinya. Misalkan nih dia nih nongol, Ya. ya kan? Dia kalau nggak senang dia akan marah, John. Dia akan marah.
dan dia akan mengekspresikannya itu bukan dengan kata-kata. Kalau kita kan, lo, gue nggak seneng lo gitu kan. Iya. Kalau ini emang nggak senangnya dia ibaratnya gimana sih orang marah? Kayak musik gitu loh, kayak musik kita gitu. Kayak iseng gitu jadinya. Kayak kita ngerasa ditatap dia tuh tatapan marah gimana sih? Tapi dia nggak bisa ngomong kan. Jadi dia kalau misalkan ada yang iga jarang aja, pasti dimasukin, dia akan melalui dia gitu. Oh, ibarat nyurupin ya. Nah terus nih ada cerita apa lagi nih kan nih yang paling istilahnya paling Kak Sinta ingat nih sampai sekarang nih di pengalaman hidup kakak nih, cerita tentang horor ini, tentang mistis ini apa tuh Kak? Kebanyakan sih perempuan ya, Yo. Perempuan, rambut panjang. Yang paling diinget tuh. Itu ngapain tuh, ceritanya gimana itu Kak tuh? Ya banyak sih ceritanya, maksudnya dimanapun setiap gue jalan pun pasti ada ya kan sosok itu dan si Poci. Oh, pocong itu. Astaga. Nah yang paling diingat ceritanya lagi ngapain tuh gitu kan? Apalagi main, apa emang lagi kumpul keluarga, apa emang lagi gimana gitu? Semuanya, John. Semuanya. Salah satunya dah boleh diceritakan di sini, salah satunya. Salah satunya itu ya di rumah kakak gue sih, di Jakarta juga persis sama. Dan gue sempat tinggal di situ juga. Itu yang paling diingat tuh. Itu gimana ceritanya tuh? Sama sih itu. Jadi gue tinggal di situ karena gue kan udah lulus sekolah ya kan. Oh, udah rada gede. Gue udah lulus sekolah, gue kerja di sana. Gue nggak mungkin dong pulang pergi Tangerang Jakarta ya kan. Karena gue tinggal sama kakak sepupu gue di sana. Di Jakarta. Nah rumahnya juga serem juga. Jadi gimana itu? Jadi rumahnya itu sebelahnya rumah kosong, Yo. Oh, sebelah yang rumah kakak Sinta itu sebelahnya rumah kosong. Udah lama banget ditinggalin. Udah lama banget sebelum kakak gue huni juga itu udah kosong tuh rumah. Tapi anehnya itu rumah di dalamnya masih lengkap, masih mewah-mewah, Yo. Perabotannya mewah semua. Oh, itu kok bisa tahu Kak Sinta di dalamnya perabotan? Karena kan si pagar itu kebuka, Yo. Jadi kita bisa ngelihat ke dalamnya, jendelanya kebukanya kayak gini loh, setengahnya. Jadi kita bisa ngeliat, barang-barangnya masih banyak ya. Iya. Gitu loh. Tapi depan-depannya udah rerumputan, Yo. Udah banyak lumut. Iya, udah banyak lumutnya juga ya kan. Terus pokoknya setiap malam itu sebelum maghrib itu ada aja kejadian. Kalau biasanya kan kakak gue kan gawe ya, kerja. Nah kita di rumah tuh sama mbaknya, sama anaknya, kadang kan gue di situ. Pokoknya kita kadang berlima, berempat, nggak tentu sih gitu kan. Udah gitu dapurnya juga terpisah gitu kan. Ada dapur bersih, ada dapur kotor ya kan. Nah yang sering itu kejadian di dapur belakang karena koneksi sama si rumah yang kosong itu. Yang belakang itu dapur kotor tuh berarti? Apa itu dapur kotor. Nah terus kan di atas itu ada kamar supir ya. Jadi dia itu tangga kayak zaman dulu, tau gak sih lu? Tangga besi yang belok gitu. Oh, tangga teralis gitu. Tangga teralis. Jadi naik kan pasti berisik dong kalau kita nginjek kan. Duk. Iya kan. Nah itu pokoknya setiap mau maghrib ya, itu kayak kompor lah nyala. Sendiri? Iya. Astaga. Kompor nyala, kata gue. Kok kompor nyala ya? Gue bilang. Mbaknya juga ngomong, kakak jangan nyalain kompor kak. Kan. Gue juga ke dapur enggak, gue bilang gitu. Siapa yang nyalain kompor? Gue bilang, wah ini mah kerjanya si itu tuh katanya. Udah enggak aja dia. Pokoknya satu rumah itu udah pada ngerti. Si itunya siapa itu? Si perempuan itu. Merinding tuh. Terus ada kejadian apa lagi tuh? Keran lah dinyalain. Iseng emang. Keran air itu nyala, lampu dari nyala dimatiin. Tapi yang bahaya mah itu kompor itu bahaya banget emang. Ya itu ibaratnya hantunya udah di level tertinggi lah ya. Dia udah bisa mengganggu, udah bisa menyentuh barang ya. Iya. Ibaratnya gitu. Mungkin itu tempat tinggal dia atau tempat singgah dia, kan kita nggak tahu ya. Ya namanya juga
kita kan mau nempatin rumah itu, Iya, ya kan awalnya udah di ngajiin, udah Iya. dibersihin semuanya, tapi kan kalau sebelahnya nggak ada yang ngisi sama aja. betul. Terus Udah gitu kan komplek dia jalanannya kan, sepi. iya sepi banget, lampunya juga di deretan dia tuh cuman di situ doang nggak nyala, Oh, bener-bener gelap gitu. nggak boleh dinyalain lampunya. Astaga. Tapi pernah nampakin Kak? Pernah nampakin itu? Pernah. Yang si cewek itu? Pernah, Gimana itu ceritanya itu? sering banget sih nampakin setiap Iya. malam jam 12 malam. Gimana? Jadi itu? di bawah itu kan ada saudara gue tidur lupuh tuh di kasur, berjejer lah ibaratnya, otomatis kan kita langsung lihatnya tangga dong, Iya, ya kan? iya. Di atas itu ada kamar 2, sebelahnya kamar mandi. Oh, Semua tuh barang-barang kan, kiri kanan barang-barang semuanya. Nah terus ada jendela nggak dipakein hordeng, cuma begitu doang, ditutup doang. bukan kaca aja. Jadi otomatis kita ngeliat ke sana dong. Iya. Nah dia kadang suka mampir tuh, duduk di tangga yuk, Astaga. duduk di tangga gini aja, diem. Kadang bolak-balik ke bawah nih, ke bawah, terus naik lagi, terus ke bawah, gitu aja kerjaannya. Itu sosoknya penampilannya pakai baju apa itu? Rambutnya kayak Panjang, terus baju merah, bajunya merah Iya. kayak gini. Waduh. tapi panjang. Oh, kayak terusan daster gitu. Iya. Warnanya merah. Heeh. Si merah disebutnya kalau keluarga gue bilang. Pemanggilnya tuh. Mm-mm, si merah. Aja tuh. Iseng. Kalau kita tidur nih kadang suka di toel-toel. Ada. Ih, Ngeri juga ya kalau kayak gitu mah ya. Terus bukan saudara gue sih, temennya kakak gue ya kan. Lagi main lah tuh ceritanya. Ayo, tahu. Nginep. Nginep. Terus ada lucunya, ada seremnya, ada kasiannya Iya. gue. Pagi-pagi ada cerita, Pi, masa kasur gue diangkat-angkat? Cewek tuh yang bertamu tuh. Cewek. Pi, kasur gue semalam ada yang ngangkat, Pi, katanya. Diangkat, digotong. Serius lu, Kak? Astagfirullah, masa gue bohong, Pi, demi Allah, gue gak bohong, katanya. Diangkat, Jon. Terus dia gimana itu dia ya? Ini merinding gue. Namanya dia mah baru ya di situ ya, belum tahu apa-apa kali ya. Iya. Lu gimana sih posisinya kalau Tapi dia nggak sakit itu dia. nggak ada, nggak sakit, tapi dia ya kayaknya trauma berat gitu. Tapi masih Lu aja digangguin, diketok gitu aja lu udah ngibrit kan, langsung pindah haluan. apalagi diangkat-angkat begitu, oh, buset, serem gitu. Terus ada apa lagi itu di situ? Banyak kejadiannya sih, banyak banget. Gue nggak bisa ceritain satu-satu karena gue lupa ya kan, saking banyaknya itu cerita. Dan itu keseharian kita, obrolan kita sehari-hari tuh itu diam Ya, mulu, diam. Iya. Tapi itu kan perumahan tuh kayak. Iya. Nah, kalau yang di kakak yang di tempat yang di apartemen itu kan kakak nanya-nanya tuh, nyari tahu tuh. Kalau di situ nyari tahu nggak itu dulunya bekas apa tuh rumah yang sebelah itu yang kosong itu? Ya mungkin karena orang kaya ya, mungkin dia rumahnya banyak atau apa, dia nggak mau huni di situ, ya diabaikan aja mungkin, orang barang-barang masih ada. Terus juga kejadian siang-siang Pernah tuh. siang-siang pernah ojek online bawa pizza nganterin ke rumah sebelahnya kakak gue. Rumah yang kosong itu? Iya. Waduh. Permisi, keluar dong. Iya. Mbak gue tuh, Mas nganterin kemana gitu kan, ini alamat ini gitu kan, ini gitu kan, sampai kebingungan. Iya Mbak, ini ya kita kan nggak tahu ya, entah itu orang iseng atau apa ya kan. Yang loh ini kan nggak ada orangnya, udah lama nggak berpenghuni Mas, katanya. Hah, yang bener Mbak? Dia sempet shock juga tuh si abang online ya, kasihan juga ya kan, bawa pizza 3 biji apa 3 box. Tapi udah dibayar belum itu? Nggak tahu itu gua. Terus katanya, iya Mbak, ini sesuai aplikasinya di sini, katanya. Terus ini gimana Mbak? Merinding juga, dia juga jiper mungkin ya. Takut. Loh Mas lihat aja sendiri, ini rumahnya gimana keadaannya, katanya gitu. Iya sih nggak berpenghuni, katanya. Terus ini gimana? Ya saya nggak tahu, katanya. Kasihan juga sih, akhirnya diambil sama kakak gue itu orderannya, daripada nggak daripada
kebuang dia rugi ya kan. Kayak kasihan 3 box lu bayangin. Iya lumayan itu. Parah bener isengnya berarti benar-benar parah itu dia ya. Siang-siang loh. Tapi pernah iseng yang paling parah nggak itu? Dia di situ. Yang paling parah yang itu diangkat-angkat gitu. Itu iya serem juga itu yang angkat-angkat barang itu dia angkat kasur loh, diangkat lu bayangin. Terus juga ya di sini juga gue pernah sih, tapi gue nggak, masih bisa dijangkau lah di sini mah, masih bisa diajak komunikasi dengan baik. Nih gue kalau nyeritain begitu kayak kesumbat gitu. Oh kayak ngap, kayak sesak gitu. Minum dulu kak. Kita lanjut makan nih kita nih. Sering banget cowok gue ngalamin kalau gue tuh ngerasa aneh. Oh ada gimana tuh? Aneh gimana ya? Diem bengong sendiri tapi bukan muka gue, wajah gue. Baca di podcast tuh ntar tuh ya. Iya. Gitu ya. Harus itu dia. Kita kapan-kapan lah kalau kita ada waktunya kita atur lah gitu loh ya. Kalau sering cerita begitu. Nah, terus ada yang mau diceritain lagi kan kita? Mau diceritain lagi nggak? Laper ya, Pak? Iya. Sinta nih ya kan. Ada lagi nggak ceritanya nih? Udah cukup? Cukup sih buat gue. Itu jadiin pengalaman aja lah, kita sharing-sharing aja ya. Oke. Nah, kalau emang lo nggak percaya tentang cerita gue, ada saksi hidupnya ya kan. Salah satu si Apri, ya kan? Si Apri ataupun saudara gue lah bisa lah jadiin saksi gitu. Kita podcast tentang dia itu. Oke, siap. Nah nih sekarang nih Kak Sinta nih ya kan nih ada pesan-pesan nggak, apa mau salam-salam, pesan-pesan dulu lah, pesan-pesan nih buat para penonton nih kan nih. Ya pesan-pesan gue untuk semuanya lebih ke jaga sikap aja sih dimanapun kita berada, dimanapun dimanapun kita berbicara ataupun kita mau buang air besar atau kecil itu harus permisi, apalagi di tempat orang lah gitu kan. Terus juga harus lebih aware lah sama tempat, jangan di tempat mana-mana kita buang sembarangan atau apa, itu nggak senang ya kan. Pokoknya lebih menjaga sikap aja sih gitu. Sikap dan tingkah laku ya. Iya gitu sih, yang penting kita masing-masing lah gitu. Lo nggak ganggu gue nggak ganggu lo ya kan, dunia lo, dunia gue gitu. Betul. Gitu loh. Nah sekarang nih salam-salam nih, mungkin ada salam-salam mau buat siapa nih ya kan? Aduh, siapa ya? Buat misalkan Bang Apri nih lagi sakit nih, biar cepat sembuh dia ya kan? Pasti dong itu. Untuk Apri, semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Amin. Terus bisa beraktivitas lagi. Amin. Seperti awal, normal lagi. Terus juga mau lebaran soalnya, Cek. Iya, betul. Cepat sembuh lah ya buat Bang Apri ya kan. Bisa kumpul keluarga ya kan. Teman-teman jangan lupa ya amplopnya. Amplopnya udah disiapin belum nih kira-kira nih? Amplopnya udah isinya. Oh iya. Amplopnya 2.000 juga banyak. Oh gitu ya. Benar. Isinya itu yang sulit. Terus buat keluarga gue yang ada di Tangerang selalu sehat. Amin. Terus gue minta maaf mau lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau gue ada salah-salah kata ataupun perbuatan ucapan gue buat keluarga gue, buat teman-teman gue semuanya yang nggak bisa gue sebutin satu-satu, terutama lu yo. Siap. Gue mohon maaf ya kalau misalkan gue ada salah kata selama ini berteman sama lu. Terus sikap gue juga ya kan, kita kan manusia emang tempatnya salah ya. Betul. Gitu, nggak luput dari kesalahan ya, gue mohon dimaafkan ya. Siap, gitu. Kita maafkan. Gitu, udah sih menurut gue ya, gue cuma minta diberikan kelancaran rezekinya, amin. Diberikan kesehatan lah, udah itu aja. Itu sih permohonan gue, dan cepet gue nikah. Amin.
Gitu sih Bang Tio. Siap. Langsung penutupan berarti nih. Iya. Oke, sekian aja ya untuk cerita dari Kasinta. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata, Oke. kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.